Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Iva Nuria Maulidia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi, Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Semoga bermanfaat dan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita mulai. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan ilmu yang membahas transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan dengan aplikasi aritmatika. Dalam memahami aritmatika sosial, kita perlu menguasai beberapa operasi dasar matematika, seperti menghitung pecahan, persen, maupun aljabar. Cakupan materi aritmatika sosial. Yang pertama, ada rumus laba dan rugi. Yang kedua, ada persentase aritmatika sosial. Yang ketiga, ada rabat, bruto, tara, dan neto. Yang keempat dan yang terakhir, ada pajak dan bunga tabungan. Kita ke materi yang pertama, rumus laba dan rugi. Laba merupakan selisih dari harga penjualan dengan biaya yang dipakai saat melakukan produksi. Dengan rumus, laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Dan rugi adalah kondisi di mana harga jual lebih rendah nilainya dibandingkan harga beli. Dengan rumus, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih bisa memahami lagi. Di sini ada seorang pedagang beras membeli 100 kg beras dengan harga 1 juta rupiah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga 11.000 rupiah per kilogram. Tentukan berapa laba dan rugi penjualan beras tersebut. Kita langsung jawab. Dari soal ini, kita bisa menganalisis nih. Kita bisa menentukan nanti mendapatkan laba atau rugi dari soal ini. Yang pertama, kita harus mencari harga beli beras per kilogramnya. Karena di sini kan tadi ada harga jual tapi per kilogram, bukan seluruhnya yang dipunya dari pedagang tersebut. Jadi, harga beli beras per kilogram sama dengan harga belinya beras tadi dan dibagi banyaknya beras yang dibeli. Tadi kan harga seluruh berasnya yang dibeli itu 1 juta rupiah. Dia bagi 100 kg. Kan belinya 100 kg. Kita mendapatkan sama dengan 1 juta dibagi 100. Sama dengan 10.000 rupiah per kilogram. Jadi, harga beli beras per kilogramnya adalah 10.000. Kita simpan dulu, itu. Maka, karena harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka penjualan beras tersebut mengalami keuntungan atau laba. Tadi kan harga jualnya per kilogram itu 11.000. Sedangkan harga belinya beras per kilogram itu 10.000. 11.000 dan 10.000 lebih besar, lebih tinggi. 11.000 kan? Jadi harga beli beras dan harga jualnya itu lebih tinggi harga jualnya. Jadi kita mendapatkan keuntungan. Nah, di sini karena sudah tahu mendapatkan keuntungan atau laba, jadi kita tinggal mencari labanya. Dengan rumus laba tadi, laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan 11.000 harga jualnya
dikurangi harga belinya 10.000 sama dengan 1.000 per kilogram. Jadi, laba atau keuntungan yang didapat pedagang yaitu Rp1.000 per kilogramnya. Ke materi yang kedua, persentase aritmatika sosial. Mencakup persentase laba dan rugi dengan rumus persentase laba atau rugi sama dengan laba atau rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Kita bisa menjabarkan ya persentase keuntungan atau laba U dibagi HB dikali 100% dengan keterangan U sama dengan HJ dikurangi HB. Dan persentase kerugian rumusnya R dikurangi HB dikali 100%. Dan keterangan R sama dengan HB dikurangi HJ. Nah, catatannya di sini itu apa sih U, HB, dan HJ itu? U merupakan untung atau laba, dan R merupakan rugi, HJ merupakan harga jual, dan HB merupakan harga beli. Maka U dikurangi HJ, U sama dengan HJ dikurangi HB. Berarti kan itu untung atau laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Itu rumus yang tadi kan? Untung laba, untung atau laba dan rugi tadi. Rumus laba dan rugi tadi. Jadi kita tetap berkaitan dengan materi yang pertama. Jadi harus menguasai materi yang pertama dulu, baru kita bisa mengerjakan rumus persentase aritmatika sosial. Masalah tentang persentase aritmatika sosial. Seperti itu. Lebih gampang, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada Pak Geri membeli motor seharga 5 juta rupiah. Kemudian 1 bulan, kemudian motornya tersebut dijual dengan harga 5.250.000 rupiah. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh Pak Geri dari hasil menjual motornya tersebut? Kita jawab. Pertama diketahui harga belinya atau HB sama dengan 5 juta rupiah. Harga jualnya atau HJ sama dengan 5.250.000 rupiah. Ditanya persentase keuntungan atau PU. Di sini kita menggunakan PU biar lebih gampang ya. Kita jawab, kita masukkan rumus keuntungan karena di sini mencari berapa persentase keuntungan. Persentase keuntungan. Jadi kita harus mencari untungnya dulu berapa. Untung atau laba sama dengan HJ dikurangi HB, harga jual dikurangi harga belinya. Kita substitusikan HJ-nya atau harga jualnya 5.250.000 rupiah dikurangi harga belinya HB 5 juta rupiah, mendapatkan untung atau labanya 250.000 rupiah. Nah, keuntungan yang diperoleh Pak Geri yaitu 250.000 rupiah. Sehingga persentase keuntungannya nih, kita cari persentase keuntungannya dengan rumus yang tadi kita bahas. PU, persentase keuntungan, sama dengan untung atau laba dibagi harga beli HB dikali 100%. Kalau kita udah tahu rumusnya, tinggal kita substitusikan. Kalau kita masukkan, untungnya 250.000 rupiah kan, yang didapat tadi, dibagi harga beli motornya 5 juta rupiah dikali 100%. Kita kerjakan 250.000 rupiah dibagi 5 juta rupiah mendapatkan 0,05 dikali 100% menjadi 5%. Sehingga jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Geri dari hasil menjual motornya adalah 5%. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Ada rabat, bruto, tara, dan neto. Apalagi ini? Mari kita bahas.
Di sini ada rabat. Rabat adalah potongan harga atau pengurangan biaya yang harus dibayarkan. Contohnya, kita langsung contoh. Bila toko memberi diskon 30% untuk tas yang memiliki harga awal 180.000, berapa harga tas telah dipotong diskon? Kita langsung jawab. Harga tas telah diskon sama dengan harga awal dikurangi diskonnya dikali harga awal. Nah, perkalian kita kerjakan dulu, jangan lupa di matematika. 30% dikali 180.000 rupiah, kita dapatkan 54.000 rupiah. Jadi harga awal 180.000 rupiah dikurangi harga setelah diskon, harga diskonnya, diskon yang didapat maksudnya 54.000 rupiah. Jadi 126.000 rupiah. Jadi harga tas setelah diskon 126.000 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan adalah 126.000 rupiah. Langsung kita ke selanjutnya, ada bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Maksudnya apa sih? Bruto di sini adalah seperti misalnya biasanya orang tua kita membeli beras 1 karung untuk 1 bulan, seperti itu kan. Jadi beratnya ditambah dengan karung sekarung-karungnya itu adalah berat yang dinamakan bruto. Jadi bruto itu misalkan beras beserta karungnya. Berat beras beserta karungnya itu dinamakan bruto. Lalu kita ke tara. Tara adalah potongan berat tempat suatu barang atau berat tempat suatu barang. Jadi kalau misalnya kita beli itu tadi kan beras dengan karungnya juga. Nah, tara ini adalah berat karungnya. Jadi berat karungnya aja itu dinamakan tara. Tadi kan berat beras plus karungnya itu bruto. Nah, untuk tara adalah berat karungnya saja, jadi berat tempatnya yang untuk menampung berasnya itu. Nah, kita lanjut ke neto, adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Nah, jadi kalau neto ini itu isi barang yang kita beli itu. Jadi kayak tadi beras dengan karungnya itu dinamakan bruto dan tempatnya itu tara. Nah, neto ini itu hanya berat berasnya doang, jadi tanpa karungnya, berat bersih udah berasnya doang itu neto. Jadi kan biasanya nih pasti kurang perhatikan sih ya. Coba dari sekarang perhatikan, kita beli biasanya cemilan atau bahan-bahan makanan, pasti di kemasannya itu ada tulisannya neto berapa gram, seperti itu. Nah, neto itu adalah berat bersih. Jadi berat apa yang kita beli, bukan beserta bungkusnya, tapi hanya isinya doang, seperti itu. Nah, di sini ada rumus mencari bruto sama dengan neto plus tara. Dan rumus mencari tara adalah bruto dikurangi neto. Dan rumus mencari neto adalah bruto dikurangi tara. Nah, ini ada catatan tambahan. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Kalau misalnya kita mengetahui persentase taranya berapa dan hanya mengetahui brutonya, nah kita bisa mencari taranya itu menggunakan persentase tara dikali bruto. Tidak mengetahui netonya, seperti itu. Terus ada harga bersih atau harga neto. Harga bersihnya itu sama dengan neto dikali harga per satuan berat. Atau ada juga persentase tara, sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Dan ada juga tara jika diketahui persen taranya, sama dengan persentase tara dibagi 100 dikali bruto, seperti itu. Mari kita langsung lanjut ke contoh soal supaya tidak pusing, supaya lebih paham. Contoh soal, ini ada 2 contoh soal. Langsung kita yang contoh soal yang pertama. Ada sebuah karung gabah bertuliskan bruto sama dengan 73 kg dan neto 71,5 kg.
berapakah taranya? Nah, kita langsung ke menjawab soal. Tadi kan sudah diketahui rumusnya, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Tinggal substitusi saja ini kan. Di soal sudah terlihat jelas, bruto sama dengan 73 kg dan neto 71,5 kg. Kita substitusikan. Brutonya 73 kg dikurangi neto 71,5 kg. Kita dapatkan 1,5 kg. Jadi taranya sama dengan 1,5 kg. Kita ke contoh soal kedua. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg dan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kg beras 7.500 rupiah per kilogram? Langsung kita menjawab soal tadi. Kita langsung substitusikan. Tara 2% sama dengan 2% dikali 100 kg sama dengan 2 kg. Jadi tara 2% sama dengan 2 kg. Lalu neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sama dengan kita substitusikan 100 kg brutonya dikurangi taranya tadi 2 kg sama dengan 98 kg. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah neto dikali harga persatuan berat 98 kg netonya dikali harga persatuan berat atau per kilogramnya 7.500 rupiah. Dan kita kalikan saja dan mendapatkan 735.000 rupiah. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 735.000 rupiah. Seperti itu. Kita ke materi yang keempat atau yang terakhir, pajak dan bunga tabungan. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar masyarakat ke negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti anggaran belanja pemerintah pusat ataupun daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bunga adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa dari peminjaman uang yang diberikan bank pada periode waktu tertentu. Kita perlu langsung B sama dengan W dikali P dikali U. Dengan keterangan B adalah besar bunga dalam 1 tahun, W adalah waktu lamanya penabung per tahun, dan P adalah persen bunga, dan U adalah uang yang ditabung. Kita langsung ke contoh soal. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Lama Ali menabung adalah, kita jawab, bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Sama dengan 2.080.000 rupiah dikurangi 2 juta rupiah sama dengan 80.000 rupiah. Jadi bunganya 80.000 rupiah. D sama dengan W dikali P dikali U. Kita substitusikan bunga 80.000 rupiah sama dengan W dikali 6% dikali 2 juta rupiah. Kita substitusikan, kita operasikan yang lebih gampang. 6% kita jadikan 6/100. Lalu kita dapatkan 8
sama dengan 12W. Kenapa seperti itu? Jadi kan yang di ruas kiri ada 0,4 dan di ruas kanan ada 0,2 juta, itu bisa dikurangi 4. Nah, sebenarnya masih ada 200. Jadi di ruas kiri tinggal 8, di ruas kanan tinggal 200. Nah, karena ada dibagi 100, nah nolnya juga jadinya dibagi, jadi tinggal 2. Jadi tinggal mengalihkan 6 dikali 2 sama dengan 12, dikali W sama dengan 12W. Dan yang dipilih tadi sudah tinggal 8. Bentuk 8 sama dengan 12W. Kita bisa sama-sama dibagi. Jadi kita bisa dapatkan W sama dengan 8 dibagi 12 tahun. Kita dapat berapa bulan nih? Jadi kita dapat 8 bulan. Seperti 8 dibagi 12. Kan itu masih per tahunnya. Jadi kita buat per bulannya berapa? Berapa bulan selama penabungan, jadi dikali 12 karena setiap tahun ada 12 bulan. Jadi 8 per 12 dikali 12. Kita mendapatkan 8 bulan. Jadi lama Ali menabung yaitu 8 bulan. Oke, terima kasih dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.